Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Rihla Masjid ke-105 tetap di Kabupaten Pamekasan, tepatnya ke Masjid Ailah Solihah Pamekasan yang berada di Kelurahan Laten, Kecamatan Pamekasan. Masjid tersebut baru berdiri pada tahun 2004 atau sekitar 20 tahun yang lalu. Rumah ibadah ini hanya direnovasi sekali, yakni hanya menambah kanopi, sehingga saat ini dapat menampung sekitar 300 jamaah. Aktivitas di tempat ibadah tersebut cukup padat, ialah sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, hingga pengajian Al-Quran dan hadis. Masjid ini berawal dari kemauan masyarakat. Kebetulan ketika saya naik haji tahun 2004 jadi lalu saya ketemu dengan Pak Haji Farun. Dia datang dari Mekah itu, ketemu dengan Pak Haji Farun almarhum. Dulu di utamanya Masjid Jami, dia ada dealer Suzuki. Nah, lalu beliau itu memberikan tahu pada saya bahwa ada keluarganya yang mewakafkan uang peninggalannya untuk masjid. Jadi kebetulan saya kenal baik dengan beliau, dan akhirnya setelah dipastikan bahwa itu akan ada sumbangan 50 juta, akhirnya saya kumpulkan kepala desa, masih Bapak Iksan almarhum, dengan masyarakat, diadakan rapat, lalu disetujui untuk membentuk masjid itu. Lalu ada yang menyumbang tanah, keluarganya Pak Haji Kadir sebagai orang yang punya tanah di sini. Akhirnya dibangunlah fondasi masjid itu pada tahun 2004 itu dibangun, dan lalu jadilah fondasinya. Jadi 50 juta itu hanya cukup untuk fondasi masjid. Setelah itu, berangkat dari itu, maka ada swadaya dari masyarakat, akhirnya jadi bangunan masjid. Tentunya bangunan ini bertahap, misalnya kamar kecilnya tidak seperti ini, bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi itu adalah kehendak masyarakat yang didukung oleh seorang yang pada kebetulan itu mau mewakafkan hasil sebagian daripada tirkat peninggalan mayit di Surabaya yang namanya Solihah. Jadi makanya masjid ini dinamai Ailah Solihah, ya artinya adalah keluarga orang-orang yang baik. Musolanya itu cikal bakalnya di sana. Jadi musola itu yang saya dirikan, musola akhirnya karena ada yang menyiapkan tanah untuk masjid itu ukuran 16x16, akhirnya musolanya itu tetap di sana, masjidnya di sini. Jadi itu memang tanahnya tanah kosong. Nah, tapi ada musolanya dulu sebagai cikal bakal dari masjid, tapi tidak di tempat musola itu. Kayaknya renovasi masjid itu hanya aksesoris dan perlengkapannya kayaknya ya sering lah, karena memang ini swadaya masyarakat, jarang dibantu oleh pemerintah, jarang dibantu. Hanya dulu pernah dibantu masih pemerintahannya ya oleh Akhil itu 10 juta dulu. Jadi ini bagian sayap-sayap masjid itu kanopi, kemudian ini kamar mandinya ini sudah sering direhab. Nah, yang paling banyak rehab itu adalah kamar mandi. Jadi perlengkapan karena ini kan sudah kuat. Jadi kalau bodinya tidak direhab, hanya ya atap-atap yang di samping masjid kanopi ini melalui banyak rehaban.
Ini 1, 2, ya mungkin ada berapa kali direhab, tapi di luarnya masjid saja. Itu dari swadaya masyarakat. Jadi hasil kotak-kotak amal, kemudian nanti direnovasi, jadi menurut kebutuhan, sehingga masjid ini tidak berkepentingan untuk menumpuk uang banyak. Jadi kalau misalkan ada uang sekitar ya, puluhan juta atau kurang sedikit, sudah langsung dicari mana yang harus diperbaiki. Ya, ini masjid ini kalau bodinya tidak direnovasi, bagian luar termasuk itu adalah kelengkapan masjid. Cuma yang direnovasi itu adalah luarnya. Jadi kapasitas masjid ini mungkin 300 jemaah. Ya tetap saja sejak dulu, karena memang yang direnovasi itu adalah kamar-kamar mandinya dilengkapi, kemudian mungkin hanya ya bukan bagian dalam sudah memang seperti ini. Jadi iya. Kegiatan rutin apa saja yang dilaksanakan itu? Masjid itu kan yang jelas untuk sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu ya itu setiap waktu. Kemudian untuk sholat Jumat ada Ibratul Ahkam. Kalau sudah tamat dia sholihin ganti pada hadis yang lain. Ya, sekarang sedang dibaca tafsir. Kalau tafsir Jalalinnya ya, terus dibuat kegiatan rutin, sehingga hatam diulang lagi, karena kita ini sebagai umat Rasul diwarisi 2, Al-Quran dan hadis. Jadi jargon saya tidak ada hari tanpa Al-Quran dan hadis, sehingga untuk itu kegiatan di masjid itu pengajiannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Nanti ada tambahan kitab tasawuf itu tiap malam Senin, kemudian ada sholawat Nabi ketika setiap malam Jumat, ada khataman Al-Quran di hari-hari di Jumat manisan, hari Kamis menghadapi Jumat manis. Ya, itulah kegiatan, di samping kegiatan itu ada kegiatan bulanan, ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan. Kegiatan harian itu ya tafsir dan hadis, itu pengajian tafsir dan hadis. Kegiatan mingguan itu sholawat setiap hari Jumat, dan pengajian akhlak tasawuf itu malam hari Senin, itu termasuk pengajian mingguan. Kalau pengajian ada acara tengah tahunan. Acara tengah tahunan itu adalah acara peringatan Maulid Nabi. Biasanya kalau peringatan Maulid Nabi diutamakan yang menjadi penceramah itu adalah Dzurriyyatul Rasul. Jadi keturunan Rasulullah biar nyambung dengan Rasulullah. Ini bisa sampai 500 orang, bisa sampai buat teror di depan itu kalau kegiatan Maulid. Kalau kegiatan Nuzulul Quran itu setengah tahunan. Jadi kegiatan Nuzulul Quran itu setiap tahun, Maulid setiap tahun, makanya Nuzulul Quran itu setiap mau memasuki tanggal 18 Ramadan. Jadi itu buka bersama dan pengajian. Jadi itu di tanggal 17 itu buka bersama, dan setelah itu sebelumnya ada pengajian menyambut tanggal 17 itu. Selain itu juga digelar sholawatan setiap malam Jumat dan Khatmul Quran setiap malam Jumat manis, Nuzulul Quran saat memasuki 18 Ramadan, dan tadarusan sejuz setiap selesai sholat subuh. Sahabat KTV, jika ada tambahan informasi terkait masjid ini atau masukan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.